Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Anggriana, mahasiswa Prodi S2 Pendidikan Olahraga. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan mengenai karakteristik guru aktif dan siswa belajar dilihat dari sudut pedagogiknya. Secara nasional, peningkatan kompetensi guru telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas kepedagogikan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan seorang guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, mengaktualisasikan setiap potensi yang dimiliki serta memotivasi peserta didiknya. Kemudian pembelajaran aktif yang dilaksanakan oleh guru akan membantu ingatan peserta didik, karena di dalam setiap materi pelajaran itu dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman hasil dari aktivitas setiap kegiatan siswa sebelumnya. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, guru harus memiliki beberapa karakteristik dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan tidak terlepas dari karakteristik siswa yang aktif dalam proses pembelajaran agar tujuan itu tercapai. Semua siswa itu sebenarnya memiliki bakat dan minat yang berbeda. Bagi pendidik inilah potensi yang harus dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Dengan demikian, maka dibutuhkanlah sebuah model pembelajaran yang bisa merangsang peserta didik lebih aktif memainkan perannya selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, dalam pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang dikelola dengan membuka ruang kepada siswa untuk lebih kreatif dan aktif, sehingga tercipta suasana belajar yang sesuai dengan konsep dan makna melalui berbagai kegiatan yang didukung oleh berbagai informasi dan sumber belajar berdasarkan potensi dan karakteristik yang mereka miliki sendiri. Kemudian di sini ada pedagogi. Pedagogi. Pedagogi ini adalah seni mengajar. Pedagogi ini sebagai seni merupakan bakat seseorang. Setiap orang mempunyai perbedaan antara seni dan gaya dalam mengajar. Kemudian agak sulit memaksakan kepada seorang pendidik meniru seni dalam mendidik orang lain atau mendidik peserta didik. Jadi kemudian ada lagi istilahnya pedagogik. Nah, jadi antara pedagogi dan pedagogik itu sangat berbeda sekali. Di pedagogik yaitu ilmu mengajar. Pedagogik sebagai ilmu mengajar bisa dipelajari setiap orang. Sebagai sebuah ilmu mengajar, pedagogik akan terus berkembang. Kemudian seorang guru harus memahami prinsip-prinsip belajar berbasis pedagogik bagi peserta didiknya. Maka dari itu, seorang guru harus memahami prinsip-prinsip belajar berbasis pedagogik bagi peserta didiknya. Agar tujuan pembelajaran tersebut berhasil, setidaknya ada 4 hakikat pendidikan yang harus diketahui oleh seorang guru dalam konteks proses pendidikan atau pedagogi, yaitu yang pertama hakikat manusia, hakikat anak, hakikat pendidikan, dan hakikat proses pendidikan. Jamarah merumuskan 13 peran guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Jadi ada 13 ya. Kemudian guru dituntut terus melakukan penyesuaian diri serta gaya mengajar sehingga tidak terjebak dalam pembelajaran yang statis dan tradisional. Menurut Freire, pembelajaran statis dan tradisional disebut sebagai pembelajaran gaya bank atau banking concept of education. Dalam sistem ini, siswa diberlakukan ibarat suatu wadah kosong, kemudian diisi dengan ilmu pengetahuan oleh guru.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, gaya back ini dilakukan dalam bentuk 7 kesalahan yang dilakukan oleh para guru, yaitu mengambil jalan pintas dalam mengajar, kemudian menunggu siswa berperilaku negatif baru ditegur, kemudian menggunakan destruktif disiplin saat membina siswa, mengabaikan keunikan siswa saat mengajar sehingga siswa kurang mampu dan siswa mampu diperlakukan sama saja dalam KBM, malas belajar dan menolak untuk meningkatkan keterampilan karena merasa paling pandai dan tahu, diskriminatif dan memaksa hak para siswa. Kemudian dapat dilihat permasalahan tentang kurang atau ketidakmampuannya guru dalam menguasai karakteristik peserta didik yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, kurangnya kemampuan dalam menguasai karakteristik peserta didik dari aspek moral emosional. Nah, di aspek moral emosional ini contohnya seperti sikap siswa yang seenaknya ketika belajar. Dia seenaknya memakai lipstik, ya biasanya kita temukan pada siswa SMA ini, ya memperbaiki jilbab, padahal gurunya sedang mengajar. Ya. Jadi terkadang itulah permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua ada kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosio-kultural. Peserta didik ini berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi harus lebih hati-hati seharusnya gurunya. Kemudian kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik. Setiap peserta didik memang lahir berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Ya. Kemudian kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek intelektual atau dari segi ilmu pengetahuannya, ya, atau cara berpikir. Yang kelima, kurangnya minat baca bagi peserta didik ternyata berdampak pada tingkat intelektualitas peserta didik. Jadi membaca itu sebenarnya sangat penting sekali. Makanya dalam K13 literasi itu sangat dianjurkan. Yang keenam, kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek moral. Ketika guru menjelaskan materi, ya sering dirasa kurang dihargai. Ya. Kemudian karakteristik guru aktif. Guru aktif ini adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, guru sebagai sebuah profesi harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Karakteristik guru yang aktif sedikitnya ada 4 karakteristik dan kemampuan guru yang harus dikembangkan. Ya. Yang pertama, guru itu harus menguasai kurikulum. Yang kedua, terampil menggunakan multi metode pembelajaran. Jadi metode pembelajarannya tidak monoton, hanya itu saja. Kemudian memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Kemudian yang keempat, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Selain karakteristik guru ini, ada beberapa karakteristik guru yang aktif lagi. Nah, kemudian guru aktif harus memiliki beberapa indikator pedagogik, diantaranya yang pertama mengetahui karakteristik siswa, kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Karakteristik siswa belajar itu ada beberapa tipe. Yang pertama gaya belajar tipe visual. Gaya belajar yang dominan mengandalkan visual, tipe auditorial dan kinestetik. Ya. Nah, untuk gaya visual ini biasanya anak belajar dengan cara melihat. Kemudian ada gaya belajar tipe auditorial. Nah, gaya auditorial ini biasanya digunakan siswa belajar atau dia lebih cepat belajar dengan cara mendengar. Kemudian yang ketiga, gaya belajar tipe kinestetik. Kinestetik ini adalah gaya belajar yang dominan praktek. Sambil bergerak mereka masih bisa belajar, ya. Jadi mereka belajar sambil bergerak. Kemudian
dengan mengetahui karakteristik belajar siswa ini, guru akan dapat memberikan bekal pada siswanya untuk dapat menghadapi perubahan cara atau pola belajar di setiap jenjang pendidikan. Ya, jadi kalau siswanya itu tipe belajarnya visual, berarti gurunya harus menyesuaikan diri juga. Ini biasanya terjadi pada SD. Di sekolah dasar itu kalau pembelajaran siswanya itu visual, berarti gurunya lebih banyak menyajikan pembelajaran berupa gambar, video, seperti itu. Kemudian karakteristik pembelajaran aktif. Sekolah yang melakukan pembelajaran aktif dengan baik harus mempunyai karakteristik, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa sesuai dengan tuntutan K13 sekarang. Kemudian guru membimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Kemudian tujuan kegiatan tidak hanya sekedar mengejar standar akademis, ya. Kemudian pengelolaan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Pada pendidikan abad 21, guru diharap bisa mengubah pendekatannya dari pendekatan gaya lama kepada pendekatan yang lebih adaptif di masa ini. Yang pertama, lifelong learner atau pembelajaran seumur hidup. Jadi belajar itu tidak bisa berhenti di situ saja. Ilmu selalu berkembang, jadi harus terus belajar. Kemudian kreatif dan inovatif. Siswa kreatif itu berasal dari guru yang kreatif dan inovatif. Kemudian mengoptimalkan teknologi. Di zaman industri 4.0, seluruh kita harus menguasai teknologi, tidak bisa ketinggalan. Kemudian yang keempat, reflektif. Yang kelima, kolaboratif atau dapat bekerja sama. Yang keenam, menerapkan student center. Dan yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengintegrasikan pendidikan, nilai, dan sikap di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, penanaman nilai ialah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada penanaman nilai-nilai sosial agar mampu terinternalisasi dalam diri peserta didik dengan tujuan peserta didik dapat menerima nilai atau norma sosial. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif. Melalui pendekatan ini, guru dapat memotivasi peserta didik untuk membiasakan berpikir aktif tentang masalah-masalah moral yang berada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menemukan, ya, atau disebut pendekatan klarifikasi diri. Jadi dia lebih mengenal dirinya. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbuat. Pendekatan ini menekankan pada usaha guru untuk memfasilitasi peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral dengan tujuan membantu peserta didik melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam interaksi sehari-hari di tengah kehidupan masyarakat. Guru diharapkan mampu merancang kegiatan, kemudian komunikasi dan pergaulan yang mengarah ke pembelajaran. Kemudian peserta didik satu dan lainnya terdapat karakteristik yang mendasar, maka guru harus memperhatikan secara individu karakteristik peserta didik. Dalam sudut pandang pedagogi, bahwa guru aktif merupakan suatu instrumen yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru sehingga siswa-siswi mampu belajar aktif dan mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.